Saudara, kita akan membahas tentang Roma 6. Sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Roma. Kita baru melihat bagaimana proses pemakaman Paus Fransiskus di kota Roma. Dan disinilah tempat bersejarah kekristenan pertama kali ketika masuk dalam wilayah Eropa yang semula merupakan negeri bangsa yang berbudaya serta beragama politeisme, paganisme, yang akhirnya mengalami konversi ke kekristenan pada masa abad 4. Secara negara, agama Kristen menjadi agama negara pada zaman Kaisar Konstantin. Nah, pada awal abad pertama tentu kondisinya sangat berbeda dengan pada saat kekristenan dikonversi menjadi agama negara. Pada saat awal pekabaran Injil itu, sesudah Tuhan Yesus terangkat surga, murid-muridnya tinggal bersama dan mereka di bawah pimpinan Roh Kudus dapat mengabarkan Injil, termasuk dilakukan oleh penerus dari 12 murid itu, atau kawan sekerja dari 12 murid itu, yang bernama Paulus, yang tidak termasuk dalam 12 murid, tetapi mereka menerimanya sebagai bagian dari Rasul Yesus Kristus. Nah, pada saat itulah upaya untuk mengabarkan kebenaran Injil Kerajaan Surga mengalami banyak tantangan oleh karena sudah ada agama lama di Roma, yaitu agama paganisme Romawi dengan dewa-dewanya. Nah, di sini dalam kitab Roma kita baca tentang mati dan bangkit dengan Kristus, pasal Roma 6. Nah, di sini kita akan membahas tentang baptisan, tentang pertobatan, dan bagaimana semua ini mendasari iman Kristen. Sehingga kita tidak salah langkah hanya berdasar tafsir dan doktrin gereja yang harus diuji apakah itu berasal dari Alkitab atau tambahan-tambahan yang tidak Alkitabiah. Kita baca mulai dari Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhnya yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita akan baca nih
di dalam bahasa Jawa kuno, saudara. Jawa kuno yang lebih lama dari Alkitab bahasa Jawa yang terbitan masa sekarang oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Patunggilane Kristus ndadekake kauripan anyar. Rum 6 ayat 1 sampai 14. Kang iku gunem kita kepriye? Apa kita padha ndarung sajroning dosa supaya wuwa gedene sih rahmat. Iku aja pisan. Kita kang wis padha mati mungguh ing dosa, kepriye yen isih urip sadiraning dosa mau. Apa ta kowe padha ora sumurup yen sepira enggon kita wis padha kabaptis manjing patunggilane Kristus Yesus. Enggon kita padha nderek kakubur kelawan Gusti. Srana baptis tunggal. Enggon kita kabaptis iku dadi padha katunggalake ing sedane. Dadine kita wis padha nderek kakubur kelawan Gusti srana baptis tunggal ing pati mau. Supaya padha kaya Kristus wis kawungake saka antarane wong mati dening kamulyane Sang Rama. Mengkono uga kita iya padha duwe lelabet sajroning kauripan kang anyar. Sabab manawa kita wis padha nunggal sauwit kelawan Gusti marga madani ing sedane. Mesti ora beda bab wungune. Kita ora padha weruh yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek kasalib supaya lebura awak dununging dosa, temah padha mari ngawula ing dosa. Awit dene sapa wong kang wis kelakon mati iku dadi wis kaluputake saka ing dosa. Kang iku menawa kita wis padha nderek mati kelawan Kristus, dadi padha ngandel yen bakal nderek urip uga. Marga padha sumurup yen Kristus sawise kawungake saka ing antarane wong mati ora nglampahi sedo maneh. Sipati wis ora ngawasani ing sarirane sebab anggone nglampahi sedo iku sedo tumrap ing dosa mung sepisan kanggo selawasi. Lan anggone gesang iku gesang lumados ing Allah. Mengkono uga kowe awakmu mestine wis mati tumrap ing dosa. Nanging urip dumadi marang Allah ana ing patunggilane Kristus Yesus Gusti kita. Mulane si dosa iku aja kongsi masesa ana ing badanmu kang kena ing pati. Temah kowe ada manut ing pepenginane. Karo dene sarandune badanmu aja kok cadhangake marang si dosa kanggo gegamaning duraka. Nanging awakmu saosna marang Allah kaya kang wis urip saka ing antarane wong mati. Lan sarandune badanmu saosna marang Allah kanggo gegamaning kasampurnan. Sabab si dosa iku bakal ora ngawasani marang kowe, marga kowe padha kawengku ing sih rahmat, ora kawengku ing angger-angger. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mati satu kali saja untuk menebus dosa. Menebus kita dari dosa, iblis, dan maut, menyelamatkan kita. Atau bangkit sebagai tanda kemenangannya. Kita dibaptis adalah lambang dari kita mati di dalam dosa. Seperti Yesus sudah mati menebus kita. Hanya satu kali. Maka lambang penebusan itu pun hanya satu kali. Tidak bisa sesudah itu kita berdosa, lantas baptis lagi, dosa, baptis lagi. Itu ada perbedaan antara dosa, conversion, bertobat. Jadi dosa dikonversi di dalam pertobatan, di dalam baptisan, kematian, diselam. Dosa-dosa lama di dalam Yesus. Lantas kita dibangkitkan. Itu hanya cukup satu kali. Itu namanya conversion, konversi. Beda dengan repentance, pertobatan setiap hari. Itu terus-menerus harus kita lakukan. Ada perbedaan di sini. Kematian di dalam dosa seperti Yesus hanya satu kali. Hanya tadi dikatakan demikian. Maka kita pun dibaptis hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan sesudah itu, dosa tidak berkuasa atas diri kita. Hukum Taurat tidak berkuasa atas diri kita. Yang ada adalah kasih karunia. Kasih karunia dalam Yesus yang Tuhan sudah menebus kita dengan mati. Dan belambangan dengan baptisan. Kita mati dalam hidup lama untuk bangkit bersama Yesus. Kita baca dengan bahasa Inggris King James Version. Roman 6, supaya lebih mendalam pemahaman kita. Masuk dalam jiwa kita. Dan Roh Kudus yang berkuasa atas diri kita. 6 verse 1 and so on. What shall we say then? What shall we say then?
Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our Lord man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ being raised from the dead died no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he lived unto God. Likewise reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then shall we sin, because we are not under the law, but under the grace? God forbid. Nah, setelah kita baca di dalam King James Version, sekarang kita baca dalam terjemahan New International Version. Namun sebelum itu, kita baca di dalam kitab bahasa Jawa yang modern, bahasa Jawa yang terbaru, di dalam kitab Rom pasal 6. Mengatakan demikian, lebih mudah bahasa Jawanya. Judul perikopnya, mati lan tangi kalawan Sang Kristus. Yen mangkono apa to sing bakal kita gunem, apa kita kepareng padha ndlarung ing sajroning dosa, supaya nuwuha gedene sih rahmat, babar pisan ora. Kita rak wis mati tumraping dosa. Kepriye anggone kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau. Apa kowe ora padha sumurup yen kita kang wis padha kabaptis ana Sang Kristus iku ateges wis padha kabaptis ing sedani. Dadi kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptis ing pati mau, supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama, mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Sebab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang padha karo sedane, kita iya bakal padha nunggal kalawan apa kang padha karo wungune. Amarga kita padha sumurup yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip, supaya awak kita dununging dosa kita iki sirna panguwasane, lan kita padha ora ngawula marang dosa maneh. Sabab sapa sing wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi yen kita wis padha nderek kalawan Sang Kristus, kita padha percaya yen iya bakal padha urip kalawan panjenengane uga. Amarga kita padha sumurup yen Sang Kristus sawise kawungokake saka ing antaraning wong mati ora seda maneh. Sipati wis ora nguwasani panjenengane maneh. Awit sedane iku seda tumrap ing dosa. Mung sapisan kanggo salawase lan gesange iku gesang lumados marang Gusti Allah. Samono uga anggonmu mawas ing mangkene kowe wis padha mati tumrap ing dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus.
Mulane si dosa aja nganti nguasani badanmu kang kena ing pati iku maneh, supaya kowe aja nganti nuruti pepinginane maneh. Sarta kowe aja masrahake gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning duraka. Nanging badanmu saosna marang Gusti Allah, kaya wong kang maune mati nanging saiki urip, sarta gegelitaning badanmu iku saosna marang Gusti Allah minangka gegamaning kabeneran. Sabab si dosa ora bakal nguwasani kowe maneh, marga kowe padha ora kawengku ing angger-anggering toret, nanging kawengku ing sih rahmat. Nah, sangat jelas saudara-saudara. Nah, ini yang terakhir dalam New English Version International. New English International Version. Roman 6. What shall we say then? Shall we go in sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who was died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death not longer has mastery over him. The dead is died. He died to sins once for all. The dead he died to sins once for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but life to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sins as instruments of weakness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought your death to life, and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Nah, saudara, dari berbagai versi Alkitab itu kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk menebus manusia, maka manusia dibaptis dalam nama Yesus, berarti dia juga mati dalam dosanya untuk ditebus oleh Yesus, dan dia bangkit dalam hidup baru seperti Yesus bangkit dari kematian. Dan sesudah bangkit dalam hidup baru, sesudah baptisan dalam nama Yesus, yaitu dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ manusia yang sudah dibaptis sekali saja, seperti Yesus mati cuma sekali, maka manusia itu hidup baru dalam roh dan kebenaran, dan ia hidup di dalam kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi atas dirinya sampai kapanpun. Yang berkuasa adalah kasih karunia dalam Yesus Kristus, dari Yesus Kristus, dan oleh Yesus Kristus. Sehingga hidup kita berpusat pada Yesus Kristus yang sudah mati satu kali saja untuk menebus manusia. Manusia yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ ada kuasa, kemenangan atas dosa. Dan bila dia jatuh dalam keseharian, itu bukan dalam arti harus bertobat secara conversion dari status manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru. Tapi dia memang harus setiap hari melakukan pertobatan, repentance dari dosa yang dibuatnya. Karena hidup manusia masih di dunia dan ada kedagingan yang itu membuatnya sering jatuh dalam dosa. Dan itu perlu mohon ampun setiap hari, namun tetap di dalam koridor kasih karunia Tuhan Yesus. Hanya kasih karunia Yesus saja yang memampukan dia bebas dari dosa. Dan kasih karunia Yesus itu mengampuninya sekali untuk seumur hidup selama-lamanya, menebus dosa masa lalu, masa sekarang,
dan masa akan datang. Kita hidup lahir baru, jangan berbuat dosa lagi. Kalau jatuh, bertobatlah segera. Tidak perlu baptis ulang. Hanya satu kalilah pembaptisan itu seperti di sini. Kalau sudah ada yang terlanjur 2 kali dan sebagainya, ya anggaplah itu sebagai dosa, kekeliruan atau tidak mengenal firman Tuhan. Tapi pengenalan kematian Yesus untuk menebus manusia, camkan ini hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Kita mati bersama Kristus. Pun demikian, yang penting sekarang kita hidup baru dalam Yesus Kristus, di dalam kuasa kasih karunia pemberian Yesus yang sangat mengasihi kita. Bukan di bawah hukum Taurat.